Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kalian jawab salamnya ya. Apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk teman-teman, kita kembali bersenang-senang bersama matematika. Oh ya teman-teman, kalian pernah gak sih pergi ke pasar atau supermarket? Tentunya pernah dong ya. Coba kalian perhatikan aktivitas apakah yang dilakukan pada gambar-gambar berikut. Ya, ini merupakan proses jual beli. Hal tersebut erat kaitannya dengan materi yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu tentang aritmatika sosial. Kalian sudah siap untuk belajar tentang aritmatika sosial? Yuk kita simak pembahasannya berikut ini. Jangan lupa baca basmalah terlebih dahulu ya. Pada materi kali ini, Ibu harapkan kalian mampu memahami dan menentukan nilai keseluruhan, nilai per unit, nilai sebagian. Kalian mampu menentukan harga beli, harga jual, untung, dan rugi. Kalian mampu menentukan bruto, tara, dan neto dari suatu barang. Serta kalian mampu memahami materi tentang diskon. Teman-teman, apakah dalam Islam sangat menganjurkan proses jual beli atau perdagangan? Tentu saja, seperti yang terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 29. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Kemudian, pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 275, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Serta dalam hadis Nabi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, usaha pekerjaan atau profesi apakah yang paling baik? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pekerjaan atau usaha seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik. Ternyata Islam sangat menganjurkan proses jual beli atau perdagangan untuk mencari rizki. Nah, tapi proses jual beli yang baik itu yang seperti apa? Tentunya proses jual beli yang jujur. Seperti dalam surat Al-Mutaffifin ayat 1-3 yang menerangkan bahwa dalam menimbang atau menakar suatu barang itu harus tepat. Di sini artinya kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Nah, jadi teman-teman, jika ingin berdagang atau melakukan proses jual beli harus jujur ya. Oke, kita akan bahas materi yang pertama, yaitu tentang nilai keseluruhan, nilai per unit, dan nilai sebagian. Apa itu nilai keseluruhan, nilai per unit, dan nilai sebagian? Oke, kita simak cerita berikut ini. Satu dus kurma jenis Date Crown Kalas. Nah, ini ada satu dus kurma, isinya 10 kotak. Dijual dengan harga 900.000. Bu Fatimah ingin membeli satu kotak kurma. Bagaimana menghitung harga untuk satu kotak kurma? Tentunya kalian bisa mengetahui dengan cara membagi satu dus kurma dengan banyaknya kurma per kotak. Harga satu kotak kurma merupakan nilai per unit atau nilai satuan. Nah, atau di sini harga 3 kotak merupakan nilai sebagian.
Dan harga satu dus itu merupakan nilai keseluruhan. Jadi kalian kebayang dong, ada satu dus isinya 10 kotak. Nah, satu kotaknya itu merupakan harga per unit atau nilai per unit. Kemudian misalkan kamu mau ngambil 3 kotak. Nah, 3 kotak itu merupakan nilai sebagian. Kalau misalkan satu dus ya berarti itu nilai keseluruhan. Jadi nilai per unit itu kalian bisa menghitung dengan cara membagi nilai keseluruhan dengan banyaknya unit. Dalam cerita ini nilai keseluruhan atau harga satu dusnya yaitu 900.000. Nah, kemudian karena ada 10 kotak maka dibagi 10. Jadi harga satu kotaknya atau nilai per unitnya 90.000. Kemudian nilai sebagian, misalkan kalian mau mengambil 3 kotak. Jadi 3 kotak itu dikali dengan harga satuan. 3 dikali 90.000 yaitu 270.000. Kemudian jika kalian ingin mencari nilai keseluruhan, berarti rumusnya nilai per unit atau harga satuan dikali banyaknya unit. Nah, jadi 90.000 dikali 10, betul kan 900.000? Nah, ini ya. Ini yang dimaksud dengan nilai keseluruhan, nilai per unit, dan nilai sebagian. Selanjutnya, kita akan membahas harga beli, harga jual, untung, dan rugi. Nah, kalian pasti dong pernah melakukan transaksi jual beli. Jadi kalian juga pasti pernah melihat transaksi jual beli, pasti tahu bagaimana untung atau rugi. Kita bahas satu-satu dulu ya. Harga beli merupakan sejumlah uang yang dikeluarkan pedagang untuk membeli suatu barang. Kemudian atau bisa dikatakan dengan modal awal ya, harga beli. Kemudian harga jual itu merupakan harga yang ditetapkan berdasarkan jumlah uang yang diterima pada saat menjual suatu barang. Nah, kemudian di sini ada untung. Untung itu apa? Untung atau laba adalah selisih antara harga jual dengan harga beli, atau misalkan ketika kamu menjual suatu barang ternyata itu lebih besar ketika sebelumnya kamu membeli itu. Nah, jadi ketika harga jualnya lebih besar dari harga beli maka itu dikatakan untung. Kemudian rugi kebalikannya dari untung. Jadi rugi itu ketika kamu menjualnya lebih kecil daripada pada saat kamu membeli barang tersebut. Kemudian apa itu impas? Nah, jika harga ketika kamu membeli dan harga ketika kamu menjual itu sama, jadi itu dikatakan dengan impas. Oke. Untuk lebih jelasnya, kita akan simak cerita berikut. Seorang pedagang jeruk membeli jeruk sebanyak 50 kg dengan harga 350.000. Nah, jadi 50 kilo itu harganya 350.000. Lalu ia menjual jeruk tersebut seharga 10.000 per kilonya, dijualnya per kilo. Tentukan apakah pedagang tersebut mengalami keuntungan atau kerugian. Bagaimana caranya? Oke, kita tulis dulu ya diketahuinya. Harga beli 50 kilo, sebanyak 50 kilo yaitu 350.000. Kemudian ia jual 1 kilonya 10.000. Kalau 1 kilonya 10.000 berarti 50 kilo berapa ribu? Ya, kita kalikan. Berarti harga jual 50 kilo itu 500.000. Sekarang untuk menentukan apakah dia rugi atau untung, kita kurangi harga jual dengan harga beli. Maka harga jualnya kan 500.000, harga belinya 350.000. Ternyata dia mendapatkan untung 150.000 karena harga jualnya lebih besar daripada harga beli. Jadi ingat ya teman-teman, kalau harga jualnya lebih besar dari harga beli maka untung. Kalau harga jualnya lebih kecil dari harga beli maka rugi. Serta kalau harga jualnya itu sama dengan harga beli maka dikatakan dengan impas. Selanjutnya, di sini jadi ingat rumusnya, untung itu harga jual dikurangi harga beli. Rugi kebalikannya, harga beli dahulu dikurangi harga jual. Kemudian biasanya suka ditanyakan berapa persen sih keuntungannya? Nah,
Berikut rumusnya. Untuk menghitung persen untung, jadi untungnya misalkan berapa ribu, dibagi harga beli, kemudian kalian kalikan dengan 100%. Sebaliknya, yang rugi itu ruginya berapa rupiah, misalkan dibagi harga beli dikali 100%. Contoh nih, yang tadi jual jeruk itu kan keuntungannya 150.000. Nah, kalau dipersentasekan berapa sih persen keuntungannya dia dari harga belinya? Nah, di sini kita masukkan ke rumus. Untungnya ternyata 150.000. Pas beli dia atau harga belinya 350.000 kan, kemudian kita kalikan 100%. Oke, 150.000. Bagaimana cara menghitungnya? Untuk memudahkan kalian bisa mencoret nolnya ya, tapi harus sama yang dicoret. Kalau dicoretnya 4, berarti yang bawah pun 4. Nah, jadi 15 dibagi 35 itu menghasilkan 0,43. Kita kalikan 100. Jadi untuk mengalihkan desimal, ingat karena 100 nolnya 2 berarti 2 langkah kalau kali ke kanan. 1, 2, berhenti. Jadi 43% seperti itu ya. Untuk mencari persentase untung atau rugi. Yuk kita simak contoh soal berikut. Nah, di sini Umi Nada, pemilik usaha Uwais Bakery, memproduksi bolu pisang dengan mendapatkan keuntungan sebesar 20%. Untuk sekali pembuatan, Umi Nada menjual bolu pisang dengan harga 25.000 untuk ukuran kecil dan 35.000 untuk ukuran sedang. Jika bolu pisang itu laku terjual habis 20 piece yang sedang dan 20 piece yang kecil. Nah ya, di sini sedang dan kecil. Kemudian ditanyakan berapakah modal. Jadi modal itu bisa juga disebut dengan harga beli. Nah, di situ baik kita akan cari bagaimana caranya. Pertama, di sini kita tulis dulu diketahuinya. Ternyata yang diketahui adalah persen untung. Nah, keuntungan tapi dalam bentuk persen. Terus di sini harga jual, lihat di sini. Harga jual yang berukuran kecil 25.000. Tapi dia lakunya berapa? 20 piece kan? Nah, maka 20 yang terjual dikali harganya. Jadi harga jual totalnya 500.000. Terus yang ukuran sedang. Yang ukuran sedang tadi kan harganya 35.000. 35.000, terus terjual sebanyak 20 piece juga. Berarti 20 dikali 35.000, 700.000. Nah, kemudian kalau di total berapa? Yang kecil kan ternyata total penjualannya 500, yang sedang 700.000. Nah, berarti kan di sini 700.000 ditambahin 500.000 yaitu 1.200.000. Ini 700.000 ya. Nah, itu harga penjualan pada hari itu totalnya. Sehari sekali pembuatan 1.200.000. Nah, kemudian ternyata dari penjualan tersebut mendapatkan untung 20%. Nah, kita akan mencari modal atau harga belinya. Ketika yang diketahuinya harga jual, kemudian kalian menemukan lagi soal yang diketahuinya itu persen untung dan harga jual, kalian bisa menggunakan rumus berikut. Nah, di sini jadi untuk mencari harga beli ini tetap ya tidak berubah. 100 dibagi 100 ditambah persen untung dikalikan harga jual. Yuk kita masukkan. Nah, ini kan tidak berubah 100 dan 100-nya. 20-nya dari sini. 20-nya kan ini persen untung. Persen untung ini kan keuntungannya 20%, berarti kita masukkan 20. Oke. Dikali harga jual. Ini harga jual seluruhnya ya. Setelah kita tadi ditambahin yang ukuran kecil sama yang ukuran sedang 1.200.000 atau 1.200.000. Kita hitung 100-nya ditambahin dengan 20, kemudian dikali 1.200.000. Kita hitung lagi di sini, kalian bisa dibagikan terlebih dahulu.
1.200.000 dibagi 120. Ke bawah dibagiin dulu, nanti ke atas baru dikali. Oke, kita coret dulu nolnya 1 ya. Nah, 1.200.000 nolnya dicoret 1, jadi 120.000 dibagi 12. 12 di sini dibagi dengan 12, 1. Nolnya kita tulis ada berapa? Tuh 2, 3, 4 yang belum dicoret. Nah, jadi 120.000 dibagi 12 adalah 10.000. Dikalikan dengan yang di sini yang di atas, dikalikan dengan 100.000. Hasilnya adalah 1 juta. Nah, ini adalah modalnya, ternyata beli modal bahan-bahannya atau harga belinya 1 juta. Nah, jadi karena keuntungannya di sini bukan tadi 20%, tak? Kalau memperoleh keuntungan 20% berarti 1.200.000, yaitu untungnya 200.000. Nah, semoga kalian paham ya. Selanjutnya, kalian bisa menghitung harga jual di sini. Jika pedagangnya itu untung, nah maka nanti kalau misalkan ada soal kalau pedagangnya itu kondisinya untung, maka untuk menentukan harga jual, harga beli ditambah di sini harga beli dikali persen untung dibagi 100. Atau kalau misalkan ternyata kondisi pedagangnya itu mengalami kerugian, kalian bisa mencari harga jual dengan rumus harga beli dikurangi harga belinya dikali persen rugi kemudian dibagi 100. Atau contoh kasusnya seperti ini. Pak Muhtar membeli jaket kulit seharga 350.000. Karena membutuhkan uang, ia menjualnya dan ternyata mendapat kerugian. Nah, ternyata kan dia mendapat kerugian sebesar 10%. Tentukan harga jual. Kalau tadi kan kita nyari modal atau harga beli, sekarang mencari harga jual. Nah, di sini kita bisa menggunakan rumus. Diketahuinya dulu kan di sini harga belinya 350.000. Maka harga jualnya kemudian kita kurangi dengan harga belinya, kembali kita tuliskan 350.000, kita kalikan dengan persen keuntungan kerugian. Nah, di sini persen kerugiannya adalah 10%, maka 350.000 dikali 10 kemudian nanti dibagi 100. Jadi 350.000 dikurangi 35.000. Ternyata di sini harga jualnya ketika Pak Muhtar menjual jaketnya menjadi 315.000. Nah, dia mengalami kerugian sebesar 10%. Selanjutnya kita akan membahas tentang diskon. Tentunya kalian pernah mendengar kata diskon di mana? Ya, di mall atau di supermarket. Nah, contohnya seperti gambar berikut. Kalian pasti sedikit asing kalau mendengar kata rabat. Nah, rabat itu nama lain dari kata diskon. Tentunya di sini diskon itu merupakan potongan harga yang diberikan oleh penjual kepada pembeli. Nah, karena membeli barang dengan jumlah besar atau banyak kan biasanya suka dikasih diskon. Nah, kemudian diskon itu dinyatakan dalam persentase. Misalnya pembelian suatu barang itu mendapatkan diskon 30%, 50%. Nah, penulisannya seperti itu. Oke. Nah, rumus diskon, kalau kalian mau menghitung besar diskon, caranya persen diskonnya dikalikan dengan harga awal. Setelah itu, kalau besar diskonnya udah didapatkan, harga setelah diskonnya harga awal dikurangi dengan besar diskon. Nah, selain itu kalian juga bisa menghitung persen diskon ya. Kalau belum diketahui persentase diskonnya, dengan cara besar diskon dibagi harga awal dikali 100%. Supaya lebih paham, kita simak cerita berikut. Pada tahun ajaran baru, toko An-Najah memberikan diskon sebesar 15% bagi setiap pembelian peralatan sekolah. Pak Yusuf membelikan peralatan sekolah untuk anaknya yaitu Asma di toko tersebut. Semua peralatan yang dibeli Pak Yusuf setelah dihitung ternyata sebesar 200.000. Berapakah uang yang harus dibayar Pak Yusuf? Nah, kita tulis dulu diketahuinya. Persen diskon, ternyata toko tersebut memberikan diskon sebesar 15% untuk setiap pembelian peralatan sekolah. Nah, ternyata sebelum didiskon, Pak Yusuf itu harus membayar 200.000.
Nah, setelah mendapatkan diskon, berapa harganya? Kita hitung. Untuk mencari harga setelah mendapatkan diskon, langkah pertama yang harus kalian cari adalah besar diskonnya terlebih dahulu. Besar diskon dalam bentuk rupiah. Di sini persen diskonnya kan 15%. Kemudian kita kalikan dengan harga awalnya yaitu 200.000. 15% itu kan 15 per 100 dikali 200.000. Kalian bisa menghitungnya dengan cara membagi dulu ke bawah. Oke, kita supaya lebih mudah membagi, kita coret nolnya sama-sama 2. Nah, ternyata 2.000 dikali, sekarang karena sudah dibagi ke bawah, 2.000 dibagi 1 kan tetap 2.000. Kemudian dikalikan ke atas 15 dikali 2.000 yaitu 30.000. Ternyata besar diskonnya mendapatkan sebesar Rp30.000. Nah, 15% itu. Jadi harga yang harus dibayar Pak Yusuf adalah harga awal 200.000 dikurangi besar diskonnya. Tadi kan besar diskonnya 30.000. Jadi Pak Yusuf harus membayar Rp170.000. Oke. Bisa kalian? Tentu bisa ya. Coba kita latihan lagi. Di sini pada akhir tahun Sophia membeli tas di sebuah toko seharga 400.000. Karena diskon, ia hanya membayar 360.000. Berapakah persentase diskon yang diberikan toko tersebut? Nah, ini kebalikannya. Ini besar diskonnya udah diketahui sebesar 360.000. Nah, kita akan mencari persentase diskonnya. Oke, kita tulis dulu. Harga awalnya di sini 400.000, harga setelah diskonnya 360.000. Maka yang ditanyakan persen diskon. Persen diskon di sini kita harus tahu dulu nih, ternyata besar diskonnya itu berapa rupiah. Ternyata besar diskonnya 400.000 dikurangi harga setelah diskonnya 360.000 mendapatkan 40.000. Nah, ternyata besar diskonnya itu sebesar 40.000. Nah, 40.000 itu berapa persen sih dari harga sini ya, harga yang awal. Nah, persen diskon, maka kita masukkan besar diskon dibagi harga awal dikali 100%. Nah, ingat ya, kalau untuk mencari persentase pasti dikalikan dengan 100%. Kita masukkan besar diskonnya kan 40.000. Kemudian harga awalnya 400.000 dikali 100%. Jadi kalian ini bisa membagikan untuk lebih memudahkan. Kita hilangkan dulu nolnya, harus sama yang dihilangkan ya. Kalau di atas 4, bawah pun harus 4. Nah, 4 dibagi 40 yaitu 0,1. 0,1 kali 100 yaitu 10%. Nah, ini caranya ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas tentang bruto, tara, dan neto. Nah, apa sih bruto, tara, dan neto itu? Oke, kita simak ya. Kalian perhatikan gambar berikut. Nah, lihat di sini ada tara, neto, dan bruto. Ternyata tara itu tempatnya aja. Kalau neto itu isinya. Nah, kalau bruto tempat dan isinya. Bisa kalian bedakan kan? Jadi ingat ya, bruto itu bahasa lainnya berat kotor. Kalau neto berat bersih. Kalau tara itu berat wadah atau tempatnya. Jadi tara adalah berat dari wadah atau tempat, berat tempatnya. Neto adalah berat suatu barang tanpa wadah ya, tanpa wadah, jadi isinya aja. Kemudian bruto itu keseluruhan tempat dan isinya. Oke. Di sini untuk mencari bruto itu bisa dicari dengan neto ditambah tara. Kalau netonya udah diketahui dan taranya udah diketahui. Untuk mencari tara itu bruto dikurangi neto. Jadi yang ditambah cuma bruto aja tuh. Utara bruto dikurang neto. Atau tara biasanya bisa dicari persentasenya. Tapi harus ada brutonya dulu dikalikan dengan 100%. Tara dibagi bruto dikali 100%. Atau untuk mencari tara juga bisa dengan cara
persen tara kali bruto kalau persen taranya itu udah diketahui. Nah, kemudian untuk mencari neto, bruto dikurangi tara. Nih, kalian bisa bedakan di sini. Yang ditambah itu hanya mencari bruto. Jadi kan tadi bruto apa? Isi dan tempat. Nah, kalau tara kan ini keseluruhan dikurangi isinya. Tara itu kan tempatnya. Kalau neto isinya aja. Jadi keseluruhan dikurangi tempatnya. Ini isinya aja. Ya, selanjutnya kita bahas contoh soal berikut. Hasan membeli 1 kotak susu dengan neto 1 kg dan tara 200 gram. Berapakah bruto dan persentase taranya? Nah, jika kalian membeli suatu barang, di sini ada terdapat berat bersih atau biasanya ditulis dengan neto. Nah, ini merupakan berat isinya aja. Nah, 1 kilo ternyata di sini. Kemudian kita akan mencari bruto. Bruto itu berarti berat isinya sama tempatnya. Kemudian persentase taranya berapa? Oke, kita tulis dulu diketahuinya taranya 200 gram, netonya atau isinya itu 1 kilogram. Kita rubah menjadi bentuk gram, berarti 1 kilogram menjadi 1000 gram. Kemudian kita mencari bruto. Ingat, neto tambah tara. Neto itu isinya ditambah berat tempatnya, 100 ditambah 200 jadi 1200 gram. Ternyata ini brutonya. Sekarang mau mencari persentase tara. Nah, persentase tara di sini ingat lagi. Ternyata menghitungnya pakai rumus yang di sini yang ketiga. Persentase tara. Tara dibagi bruto dikali 100%. Oke. Nah, di sini persentaranya adalah 200, yaitu tara ya di sini, dibagi 1200 itu bruto dikali 100. 200 dibagi 1200 mendapatkan 0,16 dikali 100. Nah, 2 langkah ke kanan jadi 16%. Selanjutnya yang kedua, Pak Muthalib adalah pemilik toko kelontong Hikmah. Beliau ingin membeli 1 drum. Nah, di sini nih 1 drum minyak goreng dari distributor dengan harga 475.000. Nah, pada setiap drum tertera bruto 50 kg dan tara 4%. Jika Pak Muthalib menjual minyak goreng itu 12.000 per kilo, berapakah keuntungan yang diperoleh Pak Muthalib? Oke, kita tulis ya. Harga belinya 475.000 1 drum nih. Nah, harga jualnya mau dijual eceran per kilo dibagi, yaitu 12.000 per kilonya. Di sini kan ada bruto. Bruto itu kan berarti berat drumnya sama isinya minyak gorengnya, yaitu 50 kilo. Terus taranya itu diketahui bahwa taranya 4%. Ternyata taranya itu kan berat drumnya aja, tapi diketahui dalam bentuk persen. Berarti langkah pertama kita nyari besar taranya dulu dalam bentuk gram atau kilogram. Nah, berapa sih di sini? Nah, besar taranya ingat pakai rumus yang untuk mencari tara. Kalau misalkan yang diketahui persen tara di sini, persen tara kali bruto, kita kalikan aja 4% dikali 50, yaitu bisa kalian hitungnya di sini 4 kali 50 dibagi 100 boleh, yaitu mendapatkan 2 kg. Kemudian setelah taranya kita dapatkan, berarti kita bisa mencari neto. Kan kita mau tahu dalam 1 drum itu minyak goreng karena mau dijual eceran, jadi isinya itu bisa kita bagi-bagi menjadi berapa bagian. Nah, kita cari dulu. Nah, netonya berarti kan bruto dikurangi tara. Brutonya 50 dikurangi dengan 2 kilo, yaitu 48 kilo. Ternyata kalau berat minyak gorengnya aja 48 kilo. Sekarang kita mau menjual dengan harga 1 kilonya 12.000. Jadi kita kalikan 48 dikali 12.000 yaitu 576.000. Nah, untung gak nih pas beli 475.000? Untung. Ternyata untung. Ingat, harga jual dikurangi harga beli. 576.000 dikurangi 475.000 yaitu 101.000 rupiah. Nah, itu dia teman-teman, soal-soal cerita tentang bruto, tara, neto. Cukup sekian materi yang kita bahas di hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian dan semoga kalian selalu dimudahkan dalam menuntut ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pasti ada tantangan yang berat di setiap perjalanan yang hebat. Takkan berakhir di sini, semuanya akan jadi lebih baik. Walau kita tidak lagi berlari bersama lagi, tetapi doaku ini selalu untukmu. Sampai suatu hari nanti kita akan bersama lagi.